Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Selamat datang di Riff 96 Channel. Hampir seluruh dunia mengalami pandemi virus global, tercatat sudah 209 negara yang terinfeksi COVID-19. Untuk mengetahui tentang virus ini silahkan tonton video ini. Sebelum kalian menonton jangan lupa subscribe, like, dan share ya. 1. Sejarah asal Corona. Corona pertama kali ditemukan oleh Juni Almeida. Dia adalah seorang putri driver bus asal Skotlandia. Juni meninggalkan sekolah di umur 16 tahun, karena faktor ekonomi Juni harus rela kehilangan pendidikan di usia yang masih remaja. Juni meninggalkan sekolah dengan sedikit pendidikan formal dan mendapat pekerjaan sebagai juru teknik di laboratorium hispatologi di Glasgow Royal Infirmary. Juni merupakan salah satu pelopor virus di dunia. Dengan bakat yang dia miliki, Juni mendapatkan tawaran untuk menjadi dokter di Inggris pada tahun 1964 untuk mengkaji virus yang terdapat di Inggris. Juni menemukan virus corona pada tahun 1964 sampai tahun 1965 di laboratoriumnya di Hospital St. Thomas London. Hospital ini adalah hospital yang sama yang digunakan Perdana Menteri Boris Johnson ketika terjangkit virus corona. Jadi virus ini pertama kali ditemukan di Inggris pada 1964 oleh Dr. Juni Almeida. Dua orang yang pertama kali menemukan coronavirus di zaman modern. Pada September tahun 2012 lalu, seorang profesor asal Mesir yang bekerja di Soliman Fakih Hospital Jeddah Arab Saudi, yaitu Dr. Ali Muhammad Zaki. Zaki menerima laporan bahwa ada seorang pasien yang berumur 60 tahun terindikasi gejala virus. Zaki kemudian melakukan 2 uji coba di laboratorium dengan cara mengambil dahak dari pasien tersebut. Hasil tes yang pertama negatif, kemudian Zaki melakukan tes yang kedua di laboratorium virologi terkemuka di Rasmus Medical Center di Rotterdam, Belanda. Tes kedua membuktikan pasien tersebut positif virus corona. Zaki dengan cepat mengirim email ke lab Belanda untuk membunyikan alarm. Untuk mengingatkan ilmuwan lain, Zaki memposting catatan tentang Promet, sistem pelaporan internet yang dirancang untuk secara cepat berbagi rincian penyakit menular dan wabah dengan para peneliti dan lembaga kesehatan masyarakat. Setelah 1 minggu berusaha meyakinkan para ilmuwan bahwa virus ini berbahaya, Zaki hanya mendapatkan sia-sia, bahkan dirinya harus dibuang kerja oleh rumah sakit di Jeddah tersebut. Alasan rumah sakit itu memecat Zaki karena desakan dari para ilmuwan untuk memecat Zaki yang dianggap memberikan berita palsu. Zaki pun memutuskan pulang ke Mesir, dan setelah dia pulang tercatat 15 pasien terindikasi coronavirus di hospital Jeddah tersebut. Kemudian 1 orang pasien berumur 49 tahun dibawa ke Inggris untuk diuji laboratorium, apakah betul dia terjangkit coronavirus. Dari hasil laboratorium di Inggris pasien tersebut positif coronavirus. Kita bisa bandingkan antara Dr. Juni Almeida dan Dr. Zaki. Sungguh sedih melihat nasib Dr. Zaki, tidak dipercaya dan dibuang kerja. 3. Asal nama Corona. Mungkin di 2020 nama Corona sudah tidak asing lagi didengar. Namanya sangat bagus, namun dirinya tidak sebagus namanya. Corona adalah pandemi virus yang sangat berbahaya. Berikut asal-usul nama Corona. Corona berasal dari bahasa Latin yang berarti mahkota berduri, sedangkan menurut bahasa Yunani corona memiliki arti bulatan cahaya. 4. COVID-19. Mungkin banyak di antara kita yang belum tahu mengapa corona disebut COVID-19. Coronavirus disebut COVID-19 sebab ditemukan pada Desember tahun 2019. COVID adalah coronavirus, D adalah Desember dan 19 adalah 2019. Pada Desember tahun 2019 corona pertama kali mewabah di Wuhan, China, sehingga sekarang merebak ke seluruh penjuru dunia. 5. Wuhan. Wuhan adalah salah satu kota di Hubei, China. Wuhan merupakan salah satu kota terbesar di negeri tirai bambu tersebut. Wuhan juga diberi gelar ibu kota industri di China. Pada saat ini Wuhan menjadi perbincangan dunia. Wuhan menjadi sorotan dunia setelah terbukti menjadi tempat pertama terindikasi virus corona. Menurut media China, tempat pertama yang dijangkiti virus berasal dari pasar ekstrim di Wuhan.
Namun di balik pengakuan China tersebut ada beberapa kejanggalan yang sempat membuat China kecoh dan bingung. Mereka terlihat seperti menyembunyikan sesuatu dari dunia terkait COVID-19 ini. Berikut kejanggalan China. Pertama, dari hewan apakah COVID-19 ini berasal, dan yang kedua siapakah orang pertama yang terkena COVID-19 itu, ketiga bagaimana cara COVID bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Semua kejanggalan itu sampai saat ini China belum bisa mengklarifikasinya, bahkan mereka bingung siapa orang pertama yang masuk hospital karena corona. Jika benar mereka tidak mengetahui siapa orang yang pertama terkena corona, maka itu sebuah kebohongan. Setiap orang yang masuk ke hospital pasti mempunyai data pribadi, dan pemerintah China seakan-akan menutupi hal ini. Di balik pengakuan China muncul spekulasi bahwa China sengaja membuat COVID-19 ini, sebab tidak jauh dari pasar Wuhan tersebut terdapat sebuah laboratorium terbesar di China. 6. Amerika versus China. Berbicara kedua negara ini memang sangat menarik, pasalnya jauh sebelum COVID ini datang, mereka sudah hangit berseteru dalam perdagangan. Kini mereka kembali memanas, ketika kota Wuhan di China terpapar coronavirus. China membuat tuduhan bahwa Amerika lah yang menciptakan coronavirus. Mereka berbicara tanpa memberikan bukti, melainkan China beralasan Amerika tidak terkontaminasi virus corona, dikarenakan Amerika sudah ada penawarnya. Namun kini sebaliknya, sekarang Amerika tengah dilanda wabah yang sangat dahsyat, ribuan korban berjatuhan menurut data 24 jam terakhir. Mengingat kembali tuduhan China, kini Amerika menuduh balik bahwa China lah dalang di balik COVID-19 ini. Mereka diduga telah mencuri DNA virus dari Kanada, dan dibawa ke Wuhan, sehingga mengakibatkan kebocoran yang tak terdeteksi di laboratorium tersebut. Tuduhan ini menjadi hangat ketika salah seorang profesor dari Universitas Harvard, yaitu Charles Lieber, ditangkap bersama dua orang warga China. Untuk saat ini Amerika sedang mengutus FBI untuk menyelidiki laboratorium yang ada di Wuhan, China. Kita tunggu siapakah yang terbukti bersalah. Semoga pembuat COVID-19 ini bisa segera ditemukan. 7. Waktu inkubasi corona. Menurut penelitian WHO, virus ini berindukasi pada tubuh manusia 1-14 hari. Virus ini butuh waktu 1 hari untuk bisa hidup di tubuh manusia. Pergerakannya cukup lambat dibandingkan virus lainnya. Tercatat dalam data WHO virus ini baru akan mematikan setelah 5-11 hari di dalam tubuh manusia dengan gejala yang berat yaitu sesak nafas, sedangkan untuk gejala ringan yaitu 1-4 hari ditandai dengan bersin, batuk dan demam. Menurut penelitian WHO pada tanggal 2 April, corona juga bisa berindukasi di suatu benda. 1. Tisu dan sejenisnya. Corona bisa bertahan selama 3 jam. 2. Kayu dan kain. Corona mampu bertahan selama 2 hari. 3. Kaca dan uang kertas. Corona mampu bertahan selama 4 hari. 4. Stainless steel dan plastik. Corona mampu bertahan selama 7 hari. 8. Penangkapan pencipta virus corona. Akhir-akhir ini dunia dihebohkan dengan video FBI menangkap seorang profesor dan 2 orang warga China. Video berdurasi singkat itu dikaitkan dengan siapa pembuat virus corona. Namun faktanya, narasi yang mengaitkan penangkapan seorang profesor dari Universitas Harvard, Charles Lieber, dan 2 warga negara Cina dengan pembuatan virus COVID-19 adalah narasi yang salah. Charles Lieber ditangkap karena berbohong terkait dana yang diterimanya dari China dan ini tidak ada kaitannya dengan corona. 9. Obat COVID-19. Jutaan manusia telah menjadi korban dari wabah COVID-19 ini. Setiap hari perkembangan dari seluruh dunia semakin meningkat. Menurut data WHO pada hari ini tanggal 20 April tahun 2020 jumlah korban yang terinfeksi mencapai 2,39 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 164.938 orang dilaporkan meninggal dunia, dan 611.880 pasien telah dinyatakan sembuh. Ramai orang yang ingin mengetahui, bahkan mereka bertanya-tanya, bagaimana 611.880 orang mereka bisa sembuh, apakah sudah ada obatnya? Obat COVID-19 baru ditemukan belum lama ini, namun para ilmuwan belum bisa mencobanya kepada manusia, sementara ini langkah pertama mereka mencobanya terhadap binatang.
Langkah yang diambil para medis saat ini adalah memberi vaksin virus SARS dan malaria. Vaksin ini mampu membantu pesakit COVID-19 untuk bisa bertahan hidup. Bagi pesakit yang antibodinya kuat dan darah yang bagus bisa sembuh dengan vaksin SARS dan malaria ini. Kita semua berharap agar obat dan vaksin yang baru ditemukan agar segera bisa digunakan oleh pasien COVID-19. 10. Karantina. Tahukah Anda, ide karantina ini pertama kali tercipta di zaman Nabi Muhammad? Karantina zaman dulu dilakukan ketika terjadi wabah kusta dan taun. Wabah ini pernah terjadi di salah satu kota, yaitu Syam. Ketika itu Rasulullah meminta para sahabat dan kaum muslim untuk tidak mendekati orang yang terkena wabah kusta dan taun, dan Rasulullah tidak mengizinkan orang yang terkena wabah untuk pergi dari tempatnya. Kemudian Rasulullah membangun benteng yang tinggi untuk memisahkan orang yang terkena wabah dengan orang yang belum terinfeksi wabah tersebut. Mereka dilarang berkumpul dan bercampur sementara waktu. Hal ini terbukti efektif untuk mengatasi wabah sampai ditemukannya obat bagi wabah tersebut. Dan bagi orang muslim yang meninggal akibat wabah maka matinya adalah syahid. Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah, ia bersabda, orang yang mati karena sakit perut dan orang yang tertimpa taun, wabah pun syahid. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah pernah bersabda, kematian karena wabah adalah surga bagi tiap muslim. Terima kasih karena telah menonton channel ini. Semoga kita semua bisa dijauhkan dari semua wabah terutama COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera.